Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Titan Yudhistira dari kelas E dengan nomor induk mahasiswa 205824. Di sini saya menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh Bapak Amin tentang presentasi PowerPoint. Bentar, saya share ke screen terlebih dahulu. Di sini saya akan pekerjaan dan manajemen bakat. Analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan terdiri dua kata terdiri dua kata, yaitu analisis dan pekerjaan. Analisis adalah aktivitas berpikir yang digunakan untuk mendeskripsikan topik, elemen, dan kemungkinan tautan ke fungsinya. Pekerjaan adalah sekumpulan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh pekerja dalam kurun waktu tertentu yang sedang dilaksanakan dan telah dilaksanakan. Analisis proses peneliti serta mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan operasi dan tanggung jawab suatu pekerjaan. Dan dari kesimpulan di atas, proses sistematis mengumpulkan informasi tertulis tentang jenis pekerjaan apa yang harus dilakukan di perusahaan. Tujuan analisis pekerjaan adalah menganalisis jenis pekerjaan agar sesuai dengan job desk masing-masing, mengkualifikasi pekerja agar pekerja bisa tersaring dan tidak diterima banyak karena perusahaan juga terbatas membutuhkan tenaga pekerja, perhitungan beban kerja yaitu pekerjaan kerja, jadi tempat kerjanya itu akan disesuaikan dengan job desk masing-masing dan menentukan standar kualitas pekerja. Jadi pekerjanya akan ditentukan sebagaimana standarnya itu seperti apa gitu. Manfaat analisis pekerjaan menetapkan dasar struktur gaji yang wajar, jadi semakin sulit job desk lingkungan yang mempengaruhi pekerjaan pribadi di masa yang akan datang sumber SDM-nya semakin diperbarui, menentukan kebutuhan pelatihan karyawan baru dan lama. Jadi pelatihan itu digunakan untuk agar karyawan baru ataupun lama dapat bekerja dengan lebih baik lagi, mengatur pekerjaan sesuai dengan keahlian mereka. Jadi pekerjaannya agar sesuai dengan keahlian dan jobdesknya masing-masing, mengembangkan standar kinerja, analisis elemen untuk membentuk posisi organisasi, mendesain ulang pekerjaan untuk memperbaiki mode staf, mengurangi kesalahan, menghilangkan masalah, dan lain sebagainya. Tahapan menganalisis analisa pekerjaan adalah menentukan tugas pokok, kegiatan, perilaku, atau kewajiban yang akan dilakukan dalam pekerjaan tersebut, menentukan pengetahuan, ability, skill, dan beberapa karakteristik lainnya seperti faktor personal, sikap, ketangkasan, atau karakteristik fisik dan mental yang dibutuhkan untuk pekerja tersebut. Jadi agar tahu guna untuk mengetahui apa yang dibutuhkan dan apa yang ada di suatu pekerja tersebut atau karyawan tersebut. Spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi adalah pernyataan tertulis tentang syarat dan kualifikasi pendidikan, tingkat pengalaman, fisik, emosi, keterampilan teknis, dan komunikasi yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi spesifikasi pekerjaannya itu apa sih yang kita gunakan untuk bekerja itu seperti apa sih, spek-speknya itu seperti apa. Nah, itu. Deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan adalah sebuah pedoman yang dibikin perusahaan untuk karyawan agar bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan posisi yang sudah ditentukan. Jadi pedoman ataupun peraturan yang dibikin perusahaan itu agar karyawan itu menjadi lebih teratur dan meningkatkan penghasilan suatu perusahaan agar tetap teratur dan sesuai dengan peraturan perusahaan. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi pekerjaan adalah observasi. Observasi seperti mengamati secara langsung bagaimana karyawan tersebut bekerja, apakah sudah baik ataupun belum. Wawancara, yaitu dengan mewawancarai para pekerja tersebut. Kuesioner, yaitu membagikan angket agar diisi oleh pekerja tersebut untuk agar diisi dengan jujur dan dapat diteliti lebih lanjut lagi. Itu manajemen bakat. Manajemen bakat adalah cara pengelolaan talenta atau bakat di dalam suatu organisasi secara efektif. Jika pengertian ini dikaitkan dengan sistem pada perusahaan, maka dapat diartikan cara pengelolaan bakat secara realisasi pengembangan diri karyawan secara lebih optimal. Yaitu kita mau sampai ke mewawancarai kandidat di materi yang kedua.
Jenis-jenis wawancara, wawancara standar. Wawancara standar atau tradisional merupakan jenis wawancara kerja yang paling sering digunakan. Saat menjalani wawancara tersebut, umumnya diwawancarai oleh seorang wawancara. Orang yang jadi wawancara tersebut bisa seorang staf personelia, manajemen departemen, atau utusan departemen. Jadi wawancara standar itu kita biasanya mewawancarai calon pekerja dengan pertanyaan-pertanyaan yang standar dan biasanya menanyakan seperti itu adalah HRD saat kita melamar pekerjaan. Wawancara perilaku. Wawancara perilaku fokus pada perilaku masa lalu narasumber untuk memprediksi perilaku masa depan. Setelah perusahaan menyukai jenis wawancara ini karena mereka menganggap perilaku sangat mengaruhi kinerja seseorang. Jadi masa lalu seseorang itu pasti berbeda-beda agar perusahaan juga tahu bahwa kedepannya calon pekerja seperti ini bisa nggak buat perusahaan ini menjadi lebih maju atau berkembang lagi atau mungkin mengulangi kesalahan yang sama di perusahaan yang lalu dan akan dilakukan kesalahan kembali di perusahaan ini. Seperti itu, wawancara situasional berbeda dengan wawancara perilaku. Wawancara situasional fokus pada kinerja masa depan narasumbernya. Umumnya pewawancara kerja akan memberi narasumber sebuah masalah dan bertanya bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Jadi, pewawancara ataupun HRD yang mewawancarai calon pekerja tersebut biasanya akan memberikan suatu pertanyaan ataupun suatu masalah. Nah, pertanyaan atau masalah tersebut nanti akan dijawab oleh dijawab oleh pekerja tersebut agar dapat dinilai dan dapat dikalkulasikan untuk diterima atau tidaknya karena masalah tersebut biasanya terjadi di perusahaan tersebut. Yang keempat adalah wawancara kasus. Wawancara kasus umumnya digunakan untuk perusahaan konsultan. Wawancara ini fokus pada bagaimana kamu menyelesaikan atau beberapa isu bisnis yang spesifik. Pertanyaan diajukan bisa berupa pertanyaan kuantitatif untuk mengetahui kamu menangani kasusnya diberikan. Jadi berbeda dengan wawancara yang sebelumnya, wawancara kasus ini lebih kepada kasus-kasus yang lebih spesifik lagi karena biasanya ini digunakan untuk konsultan. Jadi orang-orang atau konsumen di perusahaan tersebut biasanya berkonsultasi dan memberikan masalah. Nah, dari masalah tersebut perusahaan akan memberikan suatu konsultan ataupun solusi yang akan diberikan kepada user atau customer tersebut. Nah, salah satunya dengan calon para pekerja tersebut akan dites terlebih dahulu seperti itu. Wawancara via telepon, wawancara ini biasanya dilakukan oleh perusahaan asing yang lokasinya tidak berada di negara atau daerah si kandidat. Biasanya wawancara via telepon itu dilakukan oleh HRD di telepon, jadi nomor dari lamaran itu akan ditelepon dari apa namanya si para pelaku pencari kerja agar diwawancarai via telepon karena lokasinya yang begitu jauh nanti akan diberikan di ACC atau tidaknya nanti juga via telepon ataupun via SMS ataupun email. Wawancara presentasi. Dalam wawancara presentasi, seseorang yang melamar pekerjaan akan diberi sebuah isu bisnis dan diminta mempresentasikan solusi ke satu atau lebih karyawan. Waktu yang diberikan kamu adalah 30 menit, alokasinya ada 15 menit untuk persiapan dan 15 menit untuk presentasi. Jadi, antara presentasi adalah karyawan baru akan diberikan isu ataupun pertanyaan. Nah, pertanyaan tersebut akan dibikin seperti presentasi dan presentasi tersebut harus dipresentasikan oleh karyawan yang sudah lama di sana dan diberikan komentarnya seperti itu. Wawancara panel, biasanya dalam wawancara panel kamu akan diwawancara oleh 5 wawancara. Mereka akan menanyakan beragam jenis pertanyaan. Jadi wawancara panel itu tidak hanya satu yang memberikan wawancara, tapi lebih dari 2 orang ataupun biasanya 5. Nah, mereka akan mempertanyakan pertanyaan yang berbeda-beda dan biasanya pertanyaan mereka akan menjebak seperti itu. Kesalahan dalam wawancara, yang pertama dari tidak mempersiapkan diri. Jadi kita harus mempersiapkan diri dalam apa dalam proses diwawancarai. Karena jika tidak mempersiapkan diri, maka kemungkinan tidak diterimanya adalah 70% karena kita tidak bersiap-siap. Itu berpakaian tidak pantas karena seseorang sekarang dinilai dari pakaiannya ataupun cara berpakaiannya. Jika seseorang tersebut tidak pantas, maka kemungkinan
orang tersebut juga tidak akan diterima dan akan dibimbang-bimbang seperti itu. Komunikasi yang buruk, jika komunikasi Anda tidak baik ataupun buruk, maka cara menyampaikannya juga pasti akan buruk juga. Nah, itu membuat perusahaan juga akan memilih orang yang untuk komunikasinya lebih baik lagi. Nah, biasanya seperti itu agar untuk dapat menarik calon konsumen. Asal berbicara, orang yang asal berbicara tidak tahu arah dan tujuannya biasanya juga tidak akan diterima oleh perusahaan karena ya itu tadi ngomong seenaknya sendiri tidak dipikir dulu juga membuat perusahaan itu malas untuk menerima orang-orang seperti itu. Yang cukup berbicara, orang yang jarang berbicara ataupun berbicara seadanya itu juga kesalahan juga sih karena perusahaan itu inginnya menjabarkan dan orangnya itu banyak omong tapi sesuai yang berbobot dan sesuai dengan apa yang disampaikan. Berbicara terlalu banyak tetapi tidak ada bobotnya juga sama saja ya. Jadi karena terlalu banyak itu juga membuat perusahaan itu memilih atau membimbang-bimbang lagi karena orang yang terlalu yang ya gitulah, fakta tidak jelas. Jadi orang yang menyampaikan sebuah fakta tapi namun fakta tersebut tidak jelas ataupun hoax, itu biasanya juga tidak akan diterima oleh perusahaan karena mereka menyampaikan fakta aja sudah salah gitu, apalagi melakukan suatu pekerjaan, menjelekkan pekerjaan sebelumnya. Nah, kalau pekerjaan sebelumnya di perusahaan A, terus kamu melamar di perusahaan B, jika kamu menjelek-jelekan perusahaan A, maka perusahaan B itu juga tidak akan menerima kamu, karena jika kamu akan resign dari perusahaan B dan kamu akan mendaftar di perusahaan C, pasti kamu juga akan menjelek-jelekan di perusahaan B, begitu. Lupa tidak lanjut. Nah ini, kalau dalam suatu wawancara Anda lupa dan kemudian tidak bisa melanjutkan, ya mohon maaf, perusahaan juga tidak akan menerima orang seperti Anda. Perilaku nonverbal. Perilaku nonverbal itu adalah perilaku yang tidak berbicara, tetapi tetapi bisa dikatakan sebagai perilaku untuk menunjukkan suatu sikap, seperti kelancaran berbicara. Kalau berbicaranya lancar sesuai dengan apa yang ditanyakan, itu biasanya orang-orang juga suka. Intonasi, nah intonasi atau nada tinggi rendahnya seseorang itu juga dikaitkan dengan perilaku nonverbal. Jadi intonasi jika rada terlalu tinggi karena seperti membentak, nah itu perusahaan juga akan membimbang-bimbangnya seperti itu. Postur tubuh, jika postur tubuh Anda kurang meyakinkan, maka perusahaan juga akan membimbang-bimbang seperti itu. Kontak mata, jadi kontak mata kita harus melihat apa yang diwawancarai oleh si pewawancara. Biasanya pewawancara itu akan melihat penampilan kita itu seperti apa dan sebagainya. Tingkat level suara, jadi ya, tingkat level suara itu seperti intonasi tadi. Jika suara kita pelan ataupun lebih tinggi, nah itu biasanya perusahaan itu juga ARD itu akan bingung seperti apa sih kita itu. Nah, penampilan pribadinya bukan kata-kata dari Don't Judge Book by its cover, tapi penampilan pribadi itu juga sangat mempengaruhi. Jika penampilan kita menarik, maka ARD itu pasti akan membuat nilai plus terhadap kita gitu. Manajemen impresi, proses di mana seorang individu secara sengaja menggunakan komunikasi untuk menciptakan impresi yang diinginkan dari orang lain terhadap dirinya. Jadi seorang yang diwawancara itu menggunakan komunikasinya untuk menciptakan suatu apa namanya ya, suatu impresi ataupun hal yang diinginkan oleh diri orang lain terhadap dirinya. Jadi dirinya itu akan mengetahui apa yang ingin diharapkan oleh orang lain. Merancang wawancara situasi yang tertutup. Yang pertama adalah memberikan analisis mengenai pekerjaan. Sebagai wawancara kita bisa menuliskan deskripsi mengenai pekerjaan seperti tugas pekerjaan, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang lainnya yang dibutuhkan, kualifikasi mengenai pekerjaan dengan tujuan memberitahu para pelamar bahwa pekerjaan yang akan mereka lakukan seperti yang kita deskripsikan di atas. Memberikan nilai pada pekerjaan yang dilakukan, kita bisa memberikan nilai, anggap saja rating nilai perusahaan itu 1 sampai 5. Maka kita para pekerja mencapai keberhasilan yang telah ditentukan oleh perusahaan, kita bisa memberikan penilaian melalui rating nilai itu. Membuat pertanyaan wawancara, buatlah pertanyaan wawancara yang berkaitan dengan pekerjaan ataupun job desk yang
diinginkan oleh si pekerja ataupun yang dilamar oleh si pekerja. Membuat jawaban ideal wawancara. Biasanya setiap wawancara memiliki nilai ideal tersendiri atas jawaban para pelamar pekerjaan. Seperti jawaban yang baik akan mendapatkan nilai yang lebih baik. Panel wawancara. Panel wawancara adalah teknik wawancara yang mempertemukan pelamar kerja dengan sekelompok perekrut. Biasanya panel wawancara terdiri dari 3 anggota antara supervisor, pemegang jabatan, dan perwakilan sumber daya manusia. Seperti yang dijelaskan tadi, panel wawancara ini seseorang akan dikeroyok ataupun diberikan pertanyaan lebih dari 2 orang ataupun lebih agar dia dapat tahu atau mengetahui standar pekerja tersebut itu seperti apa. Melakukan wawancara yang efektif, melakukan wawancara lewat telepon biasanya dilakukan oleh pelamar yang jauh dan perusahaan itu tersebut jauh dari si rumah pelamar, jadi ARD inisiatif menggunakan cara telepon seperti itu untuk menelpon calon para pekerja. Informasikan job description, jadi job description itu atau deskripsi pekerjaan itu harus diberikan secara jelas agar para pekerja tidak bingung dan bisa mengetahui apa sih pekerjaan yang kita harus dapatkan. Buat daftar target dan harapan, nah daftar target dalam suatu perusahaan pasti ada target ya, ada target dan harapan perusahaan itu harus dipenuhi agar para pekerja itu tahu bagaimana kita mengetahui target tersebut. Perhatikan pertanyaan kandidat itu biasanya seperti apa sih para pekerja ditanyakan. Nah, kita bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan baik. Biarkan kandidat menjadi dirinya sendiri, jadi para pekerja yang melamar di kita harus bisa menjadi dirinya sendiri dan tidak menjadi dirinya diri orang lain agar kita tahu orangnya itu seperti apa. Oh, ternyata seperti ini. Baik, baik. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari saya. Apabila ada salah kata maupun ucap, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.